Israel. Ulah negara yang satu ini memang selalu jadi pembahasan. Bagaimana tidak? Di posisinya sebagai negara yang jadi musuh negara Arab di Timur Tengah, Israel tetap berdiri hingga sekarang. Bahkan dalam kapasitas kekuatan militer, Israel berada di posisi keempat sebagai negara terkuat di Timur Tengah. Jadi, tentu memang tidak mudah untuk menyingkirkan Israel dari sana. Dari 3 divisi utama dalam militer Israel, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Darat menjadi divisi tenar yang kekuatannya menjadi penyokong utama kekuatan tempur Israel. Angkatan Darat dari Israel memang punya pengalaman tempur yang tidak main-main. Setidaknya, ada lebih dari 16 operasi militer dan perang yang telah dilakukan oleh Angkatan Darat Israel sejak tahun 1948. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Operation Kaslit yang juga dikenal sebagai Perang Gaza. Di sini Israel memenangkan pertempuran tersebut saat melawan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas, Fatah, dan Islami Jihad. Melihat kekuatan dan pembuktian dari Angkatan Israel ini, tentu akan menarik jika melihat seberapa kuat Angkatan Darat Israel. Mari mulai dari membahas personil militer yang dimiliki terlebih dahulu. Dari data yang ditemukan, Angkatan Darat Israel punya 126.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Semua personil ini kemudian dilengkapi dengan berbagai jenis senjata untuk berbagai jenis operasi militer yang dijalankan. Contohnya, kita mulai dari pistol. Angkatan Darat Israel menggunakan Glock 19 dari Austria yang jarak tembaknya 50 meter dan sudah punya sistem tembak full auto dengan kecepatan 1.200 putaran per menit. Kemudian, untuk senapan mesin ringan, Angkatan Darat Israel menggunakan IWI X-95 dengan kecepatan tembak 950 putaran per menit. Senjata ini termasuk sebagai salah satu senjata Israel yang paling laris manis karena digunakan berbagai macam negara, seperti dari India, Filipina, dan juga Indonesia. Lalu, ada senapan serbu yaitu IWI Tefer dengan kecepatan tembak 950 putaran per menit dengan jarak tembak mencapai 550 meter. Senapan serbu seperti ini sangat cocok dengan kondisi Angkatan Darat Israel yang terus berhadapan dengan berbagai organisasi teror di Timur Tengah yang mengharuskan adanya kontak senjata. Kemudian, ada sniper untuk misi yang mengandalkan observasi dan eksekusi jarak jauh. Angkatan Darat Israel menggunakan IWI Dan sebagai sniper mereka. Senjata ini punya jangkauan 1.200 meter dengan kecepatan peluru mencapai 881 meter per detik. Dengan kapasitas ini, IWI Dan hanya butuh waktu kurang dari 2 detik untuk mencapai target. Nah, karena harus terus kontak dengan kelompok bersenjata yang juga mengendarai kendaraan lapis baja, Angkatan Darat Israel juga menggunakan senjata peluncur roket sekelas Matador yang memiliki jarak tembak mencapai 500 meter dengan kecepatan 250 meter per detik. Matador ini setidaknya memberi garansi ancaman pada kelompok ekstremis yang melawan Angkatan Darat Israel menggunakan kendaraan lapis baja. Seperti yang dibahas tadi, Israel ini adalah musuh bersama di Timur Tengah. Makanya mereka bukan cuma melengkapi diri dengan senjata api canggih, tapi juga terus melakukan modernisasi pada alutsista mereka. Dengan anggaran militer senilai 24,3 miliar US dollar atau 376 triliun rupiah, tentu bukan hal yang sulit untuk Israel mencapai modernisasi alutsista yang mereka targetkan. Untuk melihat kekuatan alutsista darat dari Israel, kita bisa mulai dari melihat tank tempur utama yang mereka miliki. Untuk sekarang, Israel ini mengoperasikan 2 jenis tank yaitu Merkava 3 dan Merkava 4 yang merupakan buatan mereka sendiri. Jumlahnya itu mencapai 490 unit. Nah, dari semua ini tank Merkava 4 tentu menjadi yang paling canggih. Tank dengan ukuran panjang 9,04 meter, lebar 3,72 meter, tinggi 2,66 meter, dan beratnya 65 ton tersebut punya senjata yang mematikan, yakni 120 mm M6253 Smoothbore Tank Gun yang bisa membawa 48 amunisi berbagai jenis seperti amunisi penetrasi tinggi untuk melawan kendaraan lapis baja berat, seperti tank dan juga amunisi daya ledak tinggi untuk menghancurkan bangunan strategis. Senjata sekundernya terdiri dari beberapa hal,
mulai dari senapan mesin FN Mag 58, peluncur mortar Soltam, dan juga 12 unit bom asap. Secara penggunaan dalam medan perang, Merkava 4 juga hebat karena bisa menjelajah hingga 500 km dengan kecepatan 64 km per jam. Di masa depan, kekuatan tank tempur utama dari Israel akan diperkuat dengan Merkava 5 Barak. Tank ini akan punya sensor baru untuk melakukan aksi kunci dan tembak yang lebih presisi. Kemudian, ada juga teknologi Iron Vision Helmet Mounted Display System yang memberikan komandan tank citra penglihatan seperti teknologi jet tempur. Kedua kombinasi ini akan memberikan kekuatan tembakan yang lebih presisi. Kemudian hebatnya lagi, Merkava 5 akan dilengkapi sistem perang elektronik dengan bisa mengecoh drone maupun rudal jelajah. Dengan kemampuan ini, tentu saja banyak yang menantikan penampakan Merkava 5 ke publik yang bisa jadi game changer dalam dunia tank. Dari tank, mari kita pindah ke kendaraan peluncur roket. Di bagian ini setidaknya ada 5 jenis kendaraan peluncur roket yang digunakan, yakni pertama M113 Tamus, kedua LAR-160, ketiga Romek, keempat Extra, dan yang kelima LORA. Meski jumlah pastinya tidak diketahui, tapi ada satu hal pasti, yaitu semua peluncur roket yang digunakan Israel ini adalah buatan dalam negeri. Dari semua kendaraan peluncur roket yang digunakan, LORA menjadi salah satu yang paling mematikan. Roket yang dikembangkan oleh Israel ini punya sistem pemandu canggih yang menggunakan GPS, TV terminal, dan juga inertial navigation. Sistem pemandu canggih ini kemudian didukung dengan kecepatan roket yang bisa menembus kecepatan hypersonic yang setara dengan Mach 5 atau 6.174 km per jam. Kemudian, mampu menjangkau target sejauh 430 km. Kemampuan yang dipadukan ini juga makin mematikan, karena LORA membawa hulu ledak seberat 570 kg dengan jenis yang bisa diganti berdasarkan misi yang dilakukan. Misalnya, untuk membereskan barisan alutsista, bisa membawa hulu ledak bombast. Kemudian untuk menghancurkan bangunan strategis, bisa menggunakan hulu ledak berdaya ledak tinggi. Dalam perang modern, LORA sudah pernah membuktikan diri saat digunakan oleh Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karabakh 2020 kemarin. Dalam perang tersebut, Azerbaijan berhasil menang dari Armenia dan Artsakh setelah bertempur selama 6 minggu. Membicarakan tentang Israel, kita jelas tidak akan melupakan sistem pertahanan udara mereka. Sistem pertahanan udara Israel adalah salah satu aset penting yang sudah sangat sering memperlihatkan kemampuannya untuk melindungi masyarakat sipil dari gempuran roket pasukan Hamas. Dari 4 sistem pertahanan yang ada tadi, Iron Dome menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan karena beragam aksinya yang terekam. Dari segi spek, Iron Dome memang sangat bisa diandalkan. Tiap amunisi interceptor yang digunakan bisa melaju di kecepatan Mach 2,2 atau 2.716 km per jam. Jangkauannya kemudian mencapai 70 km. Dengan kemampuan ini, Iron Dome sudah berhasil menghancurkan roket dan rudal yang masuk ke kawasan mereka dengan tingkat keberhasilan mencapai 97%. Namun, meski terdengar hebat, Iron Dome ini punya satu kelemahan, yaitu persoalan biaya yang harus dikeluarkan. Tiap kali Iron Dome melakukan pencegatan, biaya yang harus dikeluarkan itu mencapai 150.000 US dollar atau 2,3 miliar rupiah. Nah, karena persoalan inilah muncul teknologi baru bernama Iron Beam yang menggunakan laser bertenaga 100 kW untuk pencegatan pada bahaya yang datang. Iron Beam ini dianggap sebagai game changer karena bisa melakukan pencegatan dengan biaya hanya sekitar 2 US dollar atau 30.000 rupiah saja. Hal ini tentu saja membahagiakan bagi Israel. Nah, namun sayangnya, Iron Beam ini belum bisa digunakan karena saat dikembangkan punya banyak kelemahan. Mulai dari tidak bisa digunakan saat hujan dan kabur. Kemudian proses tembakan punya aturan 5 detik, di mana laser harus terus-menerus mengenai target selama 5 detik agar bisa dilumpuhkan. Lalu yang terakhir, perihal jarak yang cuma bisa mengcover 20 km saja, yang berarti cuma sepertiga dari kemampuan Iron Dome. Nah, karena kelemahan inilah, Israel menggandeng Amerika Serikat
yang lebih dulu mengembangkan senjata laser sebagai rekan untuk mengembangkan Iron Dome. Kalau Iron Dome berhasil menyelesaikan semua kelemahannya, sudah pasti Iron Dome ini akan jadi game changer sejati dalam dunia sistem pertahanan udara. Setelah membahas berbagai hal tadi, sekarang kita masuk ke kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel. Di bagian ini ada beragam kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel. Mulai dari kendaraan pembawa personil, setidaknya ada ribuan kendaraan pembawa personil yang digunakan oleh Israel dan datang dari 7 jenis. Ada yang dikembangkan oleh Israel secara mandiri, dan ada juga yang dikembangkan bersama negara lain, seperti United Kingdom dan Amerika Serikat. Selain itu, ada juga utility vehicle. Utility vehicle ini merupakan kendaraan militer yang digunakan untuk beragam peran. Bisa menjadi kendaraan pengantar senjata, bahkan bisa menjadi ambulans. Israel mengoperasikan sekitar 3.500 lebih unit kendaraan utility yang terdiri dari 6 jenis. Kendaraan ini juga dikembangkan berbagai negara seperti Israel sendiri, Amerika Serikat, United Kingdom, dan juga Turki. Nah, tidak kalah penting ada juga engineering vehicle, kendaraan lapis baja yang punya banyak peran penting dalam medan perang. Contohnya digunakan sebagai bulldozer, ekskavator, mobil pengantar paket senjata, hingga pembuat jembatan instan. Dari semua kendaraan lapis baja yang digunakan oleh Israel, negara ini juga membuat kagum dengan mengoperasikan robot militer seperti Jaguar yang punya berbagai macam tugas di jalur Gaza. Mulai dari melakukan patroli, pemindaian, pendeteksian anomali, hingga melakukan kontak senjata jika diperlukan. Kemudian ada juga Robust yang memang berfokus sebagai robot tempur. Teknologi yang digunakan Robust ini jauh lebih canggih, mulai dari melihat 360 derajat, bisa mendeteksi beberapa musuh secara bersamaan, hingga melakukan kontak senjata pada target secara otomatis yang bisa didukung oleh penggunaan drone secara mandiri. Efektivitas penggunaan robot di medan laga ini memang belum bisa dipastikan. Tapi kalau dilihat secara spesifikasi, jelas kalau robot militer ini bisa menjadi game changer baru dalam dunia modern, layaknya drone kamikaze dan drone serang. Nah, setelah membahas panjang lebar tentang kemampuan dari Angkatan Darat Israel, kita bisa lihat bagaimana usaha dari negara ini melakukan modernisasi alutsista agar tidak mudah ditaklukkan di Timur Tengah. Dalam proyeksi masa depannya, Israel ini tidak akan berhenti melakukan peningkatan kemampuan dalam dunia militer. Makanya akan ada tank baru yang menggantikan Merkava, dan proyek pengembangan robot akan lebih banyak. Dari semua hal yang bisa terjadi di masa depan, kita mungkin saja menunggu klarifikasi dari Israel tentang senjata nuklir. Sampai sekarang, Israel masuk sebagai salah satu negara yang dicurigai memiliki senjata hulu ledak nuklir. Namun sampai sekarang juga, Israel ini tidak pernah membantah ataupun mengakui isu kepemilikan tersebut. Jadi menurut kamu bagaimana nih Pop Gengs? Apakah Israel ini punya senjata hulu ledak nuklir atau tidak?